Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Azikra dengan NIM 042 Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab. Sini Rehan atau Azikra akan menjelaskan tentang yaitu azab kubur, yang mana ada juga hadisnya yang akan Zikra jelaskan. Jadi setelah kematian itu teman-teman, manusia akan masuki fase berikutnya, yaitu alam kubur, yang dimana di dalam alam kubur itu kita akan dibalas sesuai dengan amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan di dunia. Bagi orang-orang yang enggan beriman kepada Allah atau selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, maka dia akan mendapatkan siksa kubur namanya. Maka akan ditimpa siksa kubur ya teman-teman ya. Lalu di alam kubur sebaliknya daripada itu, jika kita di dunia, apabila kita di dunia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, apa saja yang diperintahkan oleh Allah selalu kita kerjakan dan menjauhi semua larangan dari Allah, insya Allah kita akan dapatkan nikmat dari alam kubur. Dalam buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat oleh Rizam Aizid dikenal juga dengan alam barzah, artinya pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam definisi ini, alam barzah adalah kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan. Setiap manusia akan melewati alam kubur ini, tapi tak berlangsung lama, melainkan hanya sebagai tempat singgah sebelum akhirnya mencapai kehidupan kekal di akhirat. Tapi di sana mereka akan sibuk dengan mengalami sejumlah peristiwa. Pertanyaan malaikat. Lalu kita masuk di pertanyaan malaikat tentang penjaga kubur. Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, ketika jasad manusia yang telah wafat sudah diletakkan dalam liang kubur, maka disitulah akan datang dua malaikat penjaga kubur yang menakutkan dan kejam, seraya menanyakan beberapa pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggal oleh handai taulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka. Jika mereka telah pergi, dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya dan bertanya, apa komentarmu tentang lelaki bernama Muhammad? Jika ia mukmin, ia berkata, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jika ia kafir atau tidak, atau munafik, ia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Lalu ada seruan, kamu tidak tahu dan tidak mengikutinya. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Sejumlah ulama menyatakan bila fitnah pertanyaan kubur ini berlaku untuk seluruh manusia, baik mukmin maupun musyrik. Mengenai keberadaan azab kubur, golongan jadi teman-teman ya, bagi golongan-golongan orang yang ateis atau Khawarizmi sebagai pengikut Mu'tazilah tidak mempercayai adanya azab kubur ini. Menurut mereka siksa kubur ini di luar dari jangkauan ilmu mereka. Padahal dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, menunjukkan secara isyarat adanya siksa kubur ini. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 101 yang berbunyi yang berbunyi sanu'azzibuhum marrataini summa yuraddu summa sayu'azzabahum
sayu'azzabahum marrataini summa yuradduna ila azabi azim, yang artinya mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran memberikan penjelasan pada catatan kaki bila siksa yang pertama adalah azab dunia dan yang kedua yaitu azab kubur. Pandangan ini lantaran ayat ini diakhiri dengan penegasan adanya azab yang lebih dahsyat, yakni di akhirat kelak. Adapun Rasulullah bersabda bahwa siksa kubur yang nyata adanya. Dari Aisyah, ia berkata, 2 wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan berkata, sungguhnya penghuni kubur itu diazab dalam kubur. Aku tidak mempercayai ucapan mereka dan belum siap membenarkan mereka. Sesaat kehidupan mereka keluar dan Nabi SAW masuk. Aku berkata, wahai Rasulullah, 2 wanita tua Yahudi Madinah masuk ke dalam kamarku dan mengatakan bahwa penghuni kubur diazab dalam kubur. Beliau bersabda, mereka benar, penghuni kubur disiksa dengan azab yang dapat didengar oleh hewan ternak. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, bahkan Rasulullah mendengar suara orang yang disiksa dalam kuburnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah keluar pada malam hari setelah matahari tenggelam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi telah disiksa dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Gambaran siksa dalam kubur. Umar Sulaiman Al-Asyaghar menguraikan, setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir, bagi mereka yang menjawab dengan benar dan baik, maka akan selamat dari azab kubur serta menerima nikmat kubur. Adapun orang yang tidak mampu membalas pertanyaan malaikat, bahkan menjawab dengan salah, balasan mereka dituturkan oleh Rasulullah dalam hadis dari Al-Bara bin Azib. Orang kafir atau jahat setelah memberi jawaban yang salah, terdengar seruan di langit, ia telah berdusta, siapkanlah tempat tidur dari api neraka dan bukalah pintu menuju neraka. Panas dan racun neraka mendatanginya dan kubur menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki yang buruk wajahnya, kumal pakaiannya, busuk baunya, lalu berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang mengesarkanmu, inilah hari yang dijanjikan bagimu. Si kafir berkata, siapa kau? Wajahmu membawa kejahatan. Yang ditanya menjawab, aku adalah amal burukmu. Demi Allah yang aku tahu, engkau lambat dalam menaati Allah dan cepat berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan. Kemudian Allah menjadikan buta, tuli, bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang dipakai untuk memukul gunung. Gunung itu akan hancur jadi debu. Malaikat memukul si kafir dengan alat itu sampai menjadi debu. Kemudian bentuknya dikembalikan lagi seperti semula. Lalu ia dipukul lagi sampai ia berteriak histeris yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan untuk tempat tidur dari neraka. Ia berteriak, ya Tuhan, jangan kau datangkan hari kiamat. Hadis sahih. Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis riwayat orang kafir. Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis riwayatnya, orang kafir dan munafik setelah menjawab dengan salah dalam kubur, kepadanya dikatakan, kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti. Kemudian ia dipukul dengan palu besi pada bagian di antara 2 telinganya. Ia menjerit histeris hingga terdengar oleh yang di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, adapun kepada orang munafik,
Kedua malaikat itu berkata, kami tahu kau akan mengatakan hal itu. Lalu dikatakan kepada tanah, himpitlah dia. Tanah segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya. Hadis Tirmizi. Nah, begitu teman-teman. Lalu ada hadis yang mana hadis ini sedang Zikra pelajari di mata kuliah Zikra, yaitu hadisnya yang berbunyi seperti ini. Mari sama-sama kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin radbin fasyaqqahu bisnaini summa gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan summa qala ahaduhuma ay yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Daud wa Ahmad wa Darimi. Arti dari hadis tadi yaitu Rasulullah SAW melewati atas dua buah kuburan, maka ia berkata, adapun keduanya sedang diazab, dan tidak keduanya diazab pada yang besar. Adapun salah satu keduanya, maka keduanya adalah dia yang berjalan dengan bergunjing. Adapun yang satu ini, maka ia adalah yang tidak bersuci dari air seninya. Dia berkata, Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah meminta ranting kurma yang masih hidup, maka ia membelahnya menjadi dua. Kemudian dia menancapkan pada atas ini satu dan atas yang satu lagi. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW, mudah-mudahan ia akan diringankan dari keduanya selama keduanya masih basah atau kering. Jadi maksud dari hadis yang saya bacakan tadi, dalam hadis ini menjelaskan tentang azab kubur ya teman-teman ya. Pada saat itu Nabi itu lewat melalui kuburan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua orang dalam kubur itu yang sedang diazab. Nah, jadi kesalahan di antara dua orang itu yaitu yang pertama itu adalah orang yang bergunjing. Di mana orang yang bergunjing ini yang dikatakan dalam hadis kan apa tadi itu? Dikatakan dalam hadis yamsi bin namimah. Namimah ini artinya bergunjing. Ya, bergunjing yang mana menceritakan keburukan orang lain maupun itu keburukan ataupun suatu yang tidak harus atau yang orang itu sendiri tidak ingin ceritanya itu diberitahu kepada orang lain. Itu maksud dari namimah ya. Lalu yang kuburan satu lagi, dia itu melakukan kesalahan hingga dia diazab dikarenakan di waktu semasa hidupnya dia tidak beristinja atau tidak bersuci. Ketika dia sudah pipis, dia tidak cebok. Itu teman-teman bagi yang laki-laki itu bisa, itu sering kejadian. Terdesak kan, langsung saja pipis tanpa cebok, di mana aja langsung pipis, apalagi berdiri itu. Nanti kainnya dibawa sholat, enggak baik, enggak bisa dibawa sholat, enggak sah. Nah, lalu teman-teman di dalam hadis itu kan tadi diceritakan bahwa Nabi minta tolong untuk mengambilkan dua ranting dan ditancapkan oleh Nabi di atas kuburan yang satu dan yang kuburan satu lagi. Maksud dari Nabi menancapkan dua ranting tersebut agar Nabi itu mendoakan agar
orang yang sedang di dalam kubur, yang sedang diazab itu mendapatkan keringanan selama dia dalam kubur, ringankan azabnya. Jadi ketika yang ranting tadi tumbuh ataupun menjadi pohon ataupun menjadi pohon, yang Zika ketahui di sana seperti contohnya buah rimbang. Ada orang menanamkan sepokok rimbang di kuburan, lalu rimbang itu tumbuh dan ada buahnya. Setiap orang yang melalui kuburan tersebut dan mengambil buah rimbang tersebut, maka rimbang itu yang mana itu akan menjadi sebuah sedekah. Ya, contohnya seperti mana ya, dia menjadi sedekah dan amal. Jadi gimana agar orang yang dalam di dalam kubur tersebut mendapatkan pahalanya. Orang yang menanam niatnya itu dijadikan agar yang mana yang dia ranting yang dia tanam itu di kuburan itu, jika kalau dia menumbuhkan hasil buah dan diambil oleh orang, itu adalah sedekah untuk si ahli kubur. Ya, mungkin dari Zikra itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.